Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel Review. Kita lanjut ke perkuliahan materi dan korosi yang sebelumnya pertemuan 9, yaitu diagram fasa. Ya, di sini ada konsep dasar keseimbangan fasa, diagram keseimbangan fasa, sampai sistem besi karbon. Oke, lalu nanti di minggu depannya lagi kita akan mempelajari transformasi fasa. Ya, oke, kita mulai ya. Mungkin nanti ada beberapa bantuan di sini. Oke, di sini di bukunya Fundamental of Material Science and Engineering, kamu bisa pakai bukunya Kalister ini ya. Kamu pakai bab 10 di sini, yaitu tentang diagram fasa. Oke, sebentar ya. Oke, ini biasa setiap buku ini selalu ada gambar di depan untuk menerangkan hal-hal yang lain ya. Di sini dia berikan, di sini ada area gelap yang dikatakan very protective ya. Nah, ada penjelasannya di sini ya, bahwa biasa kita masih pakai dengan mikroskop ya di sini ya, mikrograf elektron pemindaian. Dia punya 0,44% berat dari karbon. Nah, ada juga di situ daerah sini ya, maksudnya dia pipi gelap dan rada terang lah kita katakan juga, itu adalah perfluid ya. Lalu ada lapisan gelap dan terang dari perfluid itu dia disesuaikan dengan fase ferrit dan cemented. Kajian sebelumnya kita nggak ada cemented, tapi saya pernah dengar cemented di mana ya, tapi lupa ya. Pernah membahas ini ya. Nah, ini pakai perbesaran 3.000 kali. Ya, cukup menarik ya buku ini ya, selalu dengan gambar-gambar yang cukup memukau. Oke, biasa di sini kenapa sih harus belajar diagram fasa? Alasannya peran dari diagram fasa itu dia mau mewakili keadaan stabil ya atau keseimbangan dan juga struktur mikro. Lalu juga kita bisa memahami pengembangan dan pelestarian struktur non equilibrium ya. Biasanya kalau kita diagram fasa itu ada daerah yang siap mencair, siap membuat jadi uap dan kawan-kawan. Bentuknya kurva PT ya, tekanan dan suhu. Poin yang ketiga, masih lanjut di poin kedua, peran dari fasa sama sifat-sifat yang dimilikinya. Sedangkan poin yang terakhir dari diagram fasa itu kita bisa tahu sifat-sifat yang lebih diinginkan. Ya, di sini harapannya dengan kita belajar diagram fasa, ada pengetahuan dan pemahamannya ya, karena kita adalah sebagai lulusan engineering atau insinyur, di sini kita mau paham dulu, dan setelah paham tersebut kita mau pengendalian terhadap material tersebut. Karena material tersebut mungkin kita berikan beberapa perlakuan, seperti mungkin suhu, tekanan, dan kawan-kawan. Oke, kita lanjut. Biasa sini learning objective ya, jadi goals-nya atau fokusnya ya. Tidak semua kita bahas di sini karena kalau saya bilang karena nggak semua kajian ini dibahas, nggak cukup waktunya dalam waktu untuk 2 SKS. Jadi di sini kita bisa men-sketsa dari fase isomorfik dan eutetik sederhana, ini nggak dipelajari ya. Lalu nyari label garis liquidius, solidius, dan solvus enggak juga. Tapi yang poin 2 ini diagram fase biner, komposisi panduan. Oke, kita belajar. Terus ada fase apa yang ada di sana, komposisi fase, fraksi massa fase. Fraksi massa si fase tersebut, bukan fase ya, tapi fasa. Oke, poin ketiga itu diagram fase biner. Enggak sih sebenarnya, karena cukup banyak ya. Lalu sampai ada transformasi buat pemanasan dingin juga tidak dibahas. Jadi lebih kepada Anda mempelajari secara mandiri di sini. Oke, sampai juga ada paduan alloy ya, alloy ini Indonesianya mungkin ya. Itu juga mungkin butuh Anda membacanya lebih lanjut. Oke, kita lanjut ke pendahuluan. Ya, kalau Anda lihat di bagian sebelah sini, diagram fasa itu ada 10.1 sampai 10.21 ya, yang didahului oleh pendahuluan. Nah, di bab ini 10.1 itu sebenarnya akan memberitahu gambaran gitu, apa yang mau dipelajari dari poin diagram fasa ini.
dia berikan di sini ada 5 hal. Yang pertama terminologi dari diagram fase dan transformasi fase. Yang kedua, kita mau lihat diagram fase dengan posisi kondisinya adalah suhu dan tekanan untuk bahan yang murni, ya. Tapi nanti juga ada bahan yang nggak murni, yaitu paduan. Yang ketiga adalah menginterpretasikan diagram fase. Yang keempat, itu kan diagram fase itu sebenarnya ada yang biner, maksudnya 2 komponen. Ada juga yang 3 komponen di sini ya. Nah, kalau yang 2 komponen ini relatif sederhana dibandingkan yang 3 komponen ini apa ya, kita bilang rumit ya atau kompleks ya dikatakan. Sampai di sini pun sistem yang dipakai adalah sistem besi dan karbon. Tapi kalau di contoh-contoh itu dia lebih kepada kuningan ya, contoh-contoh yang di dalam buku ini. Oke, lanjut. Yang poin terakhir adalah dia mempelajari diagram fase ini untuk melakukan apa ya, dari diagram fase itu bisa mengembangkan struktur mikro kesetimbangan pada proses pendinginan dan pemanasan. Sebenarnya ini ada pemanasan juga ya. Maksudnya untuk beberapa situasi mungkin kebalikan dari pendinginan. Nah, kita juga tadi kan diharapkan ya diagram fase tadi kan apa namanya, memiliki pemahaman ya, memiliki pemahaman dari apa yang mau kita kerjakan itu sebenarnya kan ada 3 poin nih yang sebelah mana tadi ya? Yang sebelah sini nih ya. Ini kan peran diagram fase di sini. Nah, kalau yang di sini peran diagram fase untuk sistem paduan ya. Ini mungkin dikatakan adalah majornya ya, umumnya. Kalau yang di sini dia untuk yang paduan itu mau lihat korelasi kuatnya ya antara struktur mikro dengan sistem sifat mekanik, Lalu sama ya, kalau di sini kan pengembangan struktur mikro ya paduan. Karena kan kalau paduan itu kan sebenarnya ada sifat-sifat yang tidak kita miliki, tidak kita inginkan atau jelek lah di sana bisa dikatakan, mau digabungkan dengan sifat dari material yang lain yang sifatnya menguatkan. Yang poin ketiga, nanti itu jadi bahas kepeleburan, pengecoran, kristalisasi, dan fenomena lain dengan melakukan diagram fase. Ya, karena kalau dengan suhu dan tekanan kita akhirnya tahu nih dia pada fase apa nih, padatkah, cairkah, atau gas. Oke, selanjutnya kita akan bergerak ke definisi dan konsep dasar dari diagram fase tersebut. Ya, nah di sini kita juga harus penting ya dalam menetapkan definisi dan konsep dasar. Di sini ada paduan, fase, dan kesetimbangan sebelum kita melakukan interpretasi dan pemanfaatan diagram fase yang di era sini kalau nggak salah tadi ya. Interpretasi data yang ini nih ya. Oke, naik ke atas dulu. Nah, yang ini nih tadi ya. Ada menginterpretasikan diagram fase. Nah, jadi kita pelajari dulu deh definisi dasarnya ya. Konsep dasarnya tentang paduan, fase, dan kesetimbangan. Nah, di sini pun ada beberapa istilah di sini dia istilahkan komponen. Komponen itu adalah logam murni yang dibahas di sini ya. Maupun senyawa yang di dalamnya termasuk paduan. Saya pikir awal ini ya paduan itu ya nggak murni lah karena kan digabung ya dengan zat yang lain. Ternyata dinotabenkan di sini komponen itu logam murni ataupun yang dikatakan di sini adalah paduan. Ya, karena kan paduan itu sebenarnya dari logam murni yang digabungkan ya. Mungkin ini mengarah ke sana artinya. Misal kayak kuningan tuh dari tembaga sama seng. Ya. Nah, komponennya misalnya paduan dari kuningan yaitu Cu dan seng itu sendiri. Nah, itu yang tadi saya katakan ya. Meskipun dia paduan itu bukan murni tapi komponen yang dimaksudnya murni ya. Oke, setelah itu kita lanjut ada beberapa kalimat-kalimat yang akan flashback ke bab-bab lainnya. Kalau di sini ada bab 5 dia flashback. Kamu harus tahu nih istilah dari zat larut sama pelarut. Biasanya pelarut itu lebih banyak. Zat larut tuh biasanya lebih sedikit, dari pelarut ya. Pelarut itu lebih banyak. Jadi biasanya zat larut dibagi dengan pelarut. Nah, dalam konteks yang ketika kita membahas ke bab 5, itu ada istilah sistem yang harus kita pahami. Nah, ada 2 di sini pengertian tentang sistem. Yang pertama, dia merujuk ke komposisi mungkin ya, bahan tertentu yang di sini posisinya kita pertimbangkan. Misalnya sendok baja cair. Yang kedua hubungannya dengan paduan. Oke, yang pertama itu lebih kepada komponen murni, yang kedua adalah paduan. Yang di sini konotasinya adalah komponennya sama. Nah,
Tetapi di sini kamu tidak perlu ya memperhatikan komposisi paduannya ya. Nah, konsep tadi ada zat larut sama pelarut itu juga dibahas kan tadi bab 5.4. Sedangkan kalau konsep larutan padat, kalau kita bilang ini mas lari ya mungkin bahasanya ya lebih sederhananya. Di sini larutan padat itu terdiri atom dan setidaknya dari dua jenis yang berbeda ya. Dan ini balik lagi ya dia ke interstitial, kisi, ya flashback lagi dia ke bab yang sebelumnya. Oke, selanjutnya ya dari posisi introduction tadi kan dia bilang ada posisi introduction, lalu di sini adalah batas kelarutan karena menyambut dengan kalimat zat larut dan pelarut, zat larut, zat terlarut, pelarut dan kelarutan. Maka di sini jadinya batas kelarutan. Karena di sini kalau di kelarutan tuh maksudnya ada titik jenuh maksudnya ya. Kalau di sini bahasannya. Nah, di sini juga dikatakan ya, di sini ada banyak sistem paduan pada kondisi suhu tertentu. Lalu di situ pun ada konsentrasi maksimum atom yang terlarut dari pelarut yang kita berikan sehingga tadi zat yang terlarut dengan pelarut itu membentuk larutan padat. Nah, itulah yang dikatakan namanya batas kelarutan. Ya. Kalau di kimia dasar kita bahas kelarutan itu selalu fasenya cair. Nah, yang di sini dibahas adalah larutan padat. Oke, di sini juga ya ada penamaan zat larut kalau dia melebihi dari batas kelarutan. Ibarat kata kalau kita bilang percuma sih kalau memberikan memberikan sesuatu penambahan sesuatu yang sudah melewati batas kelarutan karena dia tidak akan melarut ya. Jadi ya dia tetap ada di dalam larutan tersebut menjadi sebuah benda yang akhirnya jadi dua fasa ya kita katakan. Nah, di sini dikonsepkan sama dia sistem air gula. Berarti air ditambah gula kalau bahasanya sini. Awalnya gula itu dimasukkan ke dalam air. Ada nanti pasti bahas kenapa air nggak masukin ke dalam gula. Sebenarnya yang dikatakan zat terlarut itu adalah gula di sini. Pelarutnya ada air. Jadi dikatakan zat pelarut itu dimasukkan ke dalam pelarut. Ya, jadi lihat kontennya ya, maksudnya lihat kontennya di sini. Sehingga akhirnya jadilah bentuknya larutan gula air atau larutan air gula, ya. Lalu atau sirup gula kita katakan di sini. Nah, terus kita masukin nih gula terus pekat sampai akhirnya jenuh. Jenuh itu maksudnya gulanya nggak larut lagi ke dalam air atau pelarut tadi. Oke. Nah, ketika larutan tidak mampu melarutkan gula lagi, kamu mau tambah lagi tuh gula. Yang ada cuma endapan di dasar, misalnya kamu taruh di gelas lah ya. Jadi gulanya tuh ya masih ada di dasar gelas tersebut di sini ya. Dan akhirnya itu jadi dua fasa dan akhirnya mudah terpisah lah dikatakan di sini ya. Nah, ada larutan gula sama zat padat si gula tersebut nih yang nggak larut tadi. Nah, sehingga yang dikatakan tadi ada batas kelarutan. Posisinya kalau kita mau melarutkan lagi, ya ini ada kontennya ya. Ada hal yang berperan di sini yaitu suhu air atau suhu pelarut. Ketika kita katakan dia sudah jenuh lah kita katakan di sana ya. Nah, bisa kita masukkan konten di sini suhu sehingga ini bisa lihat di gambar 10.1 ya kata dia. 10.1. Oke, kita kasih gambar dikit ya. 10.1 di sini ya. Jadi ada koordinat di sini X-nya adalah komposisi. Y-nya adalah suhu, sorry ya. Ini adalah batas kelarutan. Daerah sini adalah sirup, larutan sirup. Sini larutan sirup ditambah padatan gula. Arti kata karena dia udah melampaui dari batas kelarutan. Tapi ketika kamu tambahkan kenaikan suhu di sini, kan posisi ini dia sudah jenuh ya sebenarnya. Nah, ketika ada tambahan suhu, suhu itu membantu melarutkan si gula tersebut ke dalam air gula tadi. Sampai akhirnya inilah batas kelarutannya. Jadi kalau kamu tambahin sampai 80%, gula itu di dalam pelarut kamu maksimumnya ada di 80, sorry. Ya, ketika kamu mau larutkan
gula ditambah air tambah suhu, maksimumnya ada di 60 sekian ya. Tapi ketika kamu tambahkan peranan suhu di sini, maksimal si komposisi gula itu ada 80% dari pelarut tersebut. Itu batasnya. Dengan menambahkan indikator suhu. Pemanasan mungkin kita katakan ya. Tapi kalau kamu mau coba tambahkan dia lagi di atas sana, maka yang terjadi adalah larutan air gula ditambah padatan gula itu sendiri. Nah, ini ya kita butuh diagram fase ini ya. Kita butuh di sini ada kelarutannya. Nah, itu yang bisa dikatakan penjelasan-penjelasan yang ada di dalam sini ya. Nah, ini kamu bisa lihat juga kalau dia suhunya 20 maksimumnya berapa nih? Misalnya 64% nih di sini ya, bisa dilihat dari gambar ini. Setiap komponen ya atau kita katakan tadi larutan itu memiliki kurva kelarutan yang berbeda-beda. Selanjutnya kita bahas di sini adalah fasa ya. Fasa di sini sama, dia juga mendukung konsep dari diagram fasa tersebut ya, karena di sini fasa itu bisa dikatakan homogen, bisa juga dikatakan heterogen. Kalau yang di sini kita katakan homogen, sini heterogen karena ada padatan sama cair di sini ya. Nah, kalau di sini dikatakan bahan murni itu sebagai fasa. Fasa itu yang kita kenal hanya 3, padat, cair, gas ya. Nah, terus di sini ada larutan sirup gula, tadi kan melarut. Nah, itu fasanya cair. Satu fasa berarti ya. Terus ada lagi yang sebelah sini itu tadi larutan air gula tambah gula ya. Berarti itu 2 fasa, cair dan padat. Ya. Nah, dikatakan sini ya lebih dari 1 fasa bisa saja hadir ya sini ya. Dia katakan dari kurva ini juga mendukung. Nah, kalau dia punya 2 fasa hadir itu, kita tidak perlu ada perbedaan sifat fisika dan kimianya ya. Nih, contohnya sama dia ada air sama es di dalam sebuah wadah. 2 fasanya terpisah, yang satu padat, satunya cair. Ya, itu identik ya maksudnya ketika sifat kimia dan fisikanya. Oke. Nah, ada juga ketika suatu zat dapat eksis dalam 2 atau lebih, bentuknya polimorfik. Nah, ini kamu harus flashback ke struktur kristal FCC dan BCC di materi sebelumnya. Nah, posisinya di sini struktur itu yang merupakan fase yang terpisah karena karakteristiknya jadi punya sifat yang berbeda. Ya. Nah, kalau yang 2 fase nggak perlu kita ketahui ya ada perbedaan sifat di sana. Nah, ada lagi di sini masih lanjutan dengan fase homogen ya. Ada juga yang heterogen. Nah, kalau yang paduan logam itu sama kayak keramik dan polimer dan itu sistemnya heterogen ya. Karena tadi kan kuningan ya, tembaga sama seng itu juga di umumnya rata-rata adalah fasenya adalah heterogen di sini ya. Oke. Lalu di sini juga ada fase interaksinya ya dari beda-beda yang multifase yang berbeda di sini dengan melihat salah satu fase individu. Oke, sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi dengan video selanjutnya.